Hai guys, it's Anissa Hani Ruslim dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita soal salah satu wabah yang mengerikan, yaitu Black Death. Gitu nggak apa lagi, update pengetahuan kamu di @now @knowledge. Sobat AdSense mungkin melihat gambaran tokoh-tokoh sinister sebagai perwujudan seorang dokter pada masa wabah Black Death di Eropa abad pertengahan. Penampilan para dokter yang terlihat sangat menyeramkan ini guys, apakah memang benar-benar membantu menyembuhkan para korbannya atau justru memperparah ya guys? Mereka adalah dokter wabah yang oleh budaya populer sering mengaitkan mereka dengan pandemi Black Death pada abad ke-14. Menariknya, para dokter wabah ini baru mulai mengenakan topeng paruh panjang mereka yang ikonik 300 tahun kemudian atau pada periode 1700 setelah pecahnya pandemi terkenal yang menghantam Eropa kala itu. Kostum terkenal para dokter ini pertama kali dikenakan di Paris pada tahun 1619 oleh seorang Prancis bernama Charles Delorme yang mengenakannya untuk melawan wabah yang melanda Paris pada tahun yang sama. Delorme diketahui berhasil merawat sebagian besar pasien selama wabah tersebut. Keahliannya membuat terkenal di Venesia ketika ia berhasil menyembuhkan Doge atau pemimpin tertinggi kala itu dari penyakit serius. Ia juga guys dipilih sebagai dokter pribadi keluarga Medici yang berkuasa, yaitu keluarga bangsawan dan kaya raya yang berasal dari Florence, Italia. Delorme bahkan turut menjadi dokter pribadi Louis XIII sehingga membuat reputasinya kian melambung. Kostumnya yang unik dan eksentrik membuat dirinya terkenal dan ia ditiru oleh banyak dokter tabib dan dukun lainnya. Namun karena banyaknya dokter yang palsu nih guys yang mengenakan kostum serupa, dokumen-dokumen sejarah kala itu menyebutkan bahwa kehadiran mereka semakin membuat ketakutan para korban wabah yang sudah menderita. Topeng paruh panjang yang mereka kenakan memang dapat dikenali dari jauh dan ini menimbulkan ketakutan pada orang-orang di sekitarnya. Di dalam paruh topeng terdapat wadah kecil yang berisi bahan-bahan aromatik seperti mint, cengkeh atau lavender. Dan mereka percaya bahwa ini akan membantu menghilangkan bau tak sedap yang pada saat itu dianggap sebagai salah satu sumber penyakit, meskipun sebenarnya wabah tersebut disebarkan oleh kutu tikus yang menyebar di kota-kota. Selain topi bertepi lebar dalam jubah hitam, para dokter wabah juga membawa tongkat yang berfungsi untuk menjaga jarak dan memberikan perintah. Pengobatan utama yang direkomendasikan oleh dokter-dokter ini termasuk penyalaan darah dan penggunaan lintah, meskipun kedua cara tersebut tidak terlalu efektif. Penyalaan darah adalah praktik medis kuno di mana sejumlah darah dianggap buruk dan dianggap sebagai penyebab penyakit. Untuk mengobati penyakit atau menghilangkan darah buruk tersebut, dokter atau praktisi medis akan melakukan prosedur untuk mengeluarkan sejumlah darah dari tubuh pasien dengan menggunakan alat khusus seperti jarum atau pisau. Praktik ini guys diyakini dapat membersihkan tubuh dari toksin dan mengembalikan keseimbangan kesehatan. Meskipun praktik ini telah lama digunakan dalam sejarah pengobatan, pada zaman modern penyalaan darah dianggap tidak efektif dan bahkan berbahaya dan tidak lagi digunakan dalam praktek medis kontemporer. Menariknya guys, Nostradamus yang dikenal sebagai seorang peramal terkenal dan juga seorang dokter wabah pada masa itu justru menentang praktik penyalaan darah dalam pengobatan penyakit. Ia tidak menggunakan atau mempercayai metode pengobatan yang melibatkan pengeluaran darah dari pasien karena ia yakin bahwa cara tersebut tidak aman atau berbahaya. Sebaliknya, Nostradamus menggunakan pendekatan pengobatan yang lebih alami atau alternatif untuk melawan penyakit tanpa mengandalkan prosedur yang mengakibatkan kehilangan darah signifikan dari pasien. Sobat AdSense harus paham bahwa pada masa itu dokter belum memiliki akses terhadap antibiotik dan mereka juga tidak memiliki pemahaman medis yang mendalam layaknya dokter di zaman modern.
Meskipun sebagian sumber menyatakan bahwa para dokter wabah hanya melakukan sedikit tindakan selain menghitung jumlah korban tewas, namun banyak di antara mereka yang dengan gigih berusaha membendung wabah tersebut bahkan sampai meninggal dalam upaya tersebut. Dokter wabah mempersiapkan hari-harinya dengan mengenakan pakaian khusus, celana kulit yang kuat untuk melindungi kaki, mantel panjang dan berat yang menutupi seluruh tubuh, dan topi bertepi lebar yang dipakai oleh semua dokter. Terakhir, tentu saja topeng yang paruhnya terisi dengan ramuan herbal dan wewangian untuk mengusir udara berbau busuk penyakit. Para tenaga medis ini menghabiskan hari-harinya dengan berpergian ke rumah orang sakit, lalu memeriksa orang yang terinfeksi dan mendiagnosis kasus-kasus baru. Mereka menggunakan pengetahuan medis tercanggih saat itu dengan melakukan pengambilan darah dan menasihati orang sakit untuk mengoleskan bawang pada luka mereka. Mereka juga menggunakan tongkat untuk memeriksa pasien yang sudah sakit parah sehingga dapat mencegahnya adanya persentuhan kulit. Nah, yang lalu jadi pertanyaan, mungkinkah teknik pengobatan ini dapat berhasil? Atau guys, apakah mereka sebenarnya mampu menyembuhkan orang sakit dan setidaknya memberi pasien kenyamanan di saat-saat terakhirnya? Dapatkah menemukan sumber penyakitnya? Yang juga tidak kalah penting ialah apakah protokol pencegahan dengan mengenakan pakaian eksentrik ini dapat melindungi mereka di saat bekerja. Venesia yang sebelum endemi merupakan pusat kebudayaan dan perdagangan, kala itu menjadi kota mati dengan lebih dari sepertiga penduduknya meninggal atau sekarat. Para dokter telah mencoba untuk mengkarantina orang-orang sakit di rumah masing-masing dan bahkan menelanjangi orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda penyakit serta membakar pakaian dan harta benda mereka. Lebih ekstrimnya, mereka juga dikarantina ke sebuah pulau sebagai upaya terakhir untuk menghentikan penyebarannya. Sayangnya nih guys, cara-cara ini masih belum ada yang berhasil. Jumlah orang yang terinfeksi justru bertambah dari hari ke hari dan jumlah kematian pun semakin tinggi angkanya. Ini semakin berkembang begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa dilakukan nih guys. Seringkali seseorang tidur dalam keadaan sehat tanpa gejala sakit, namun justru meninggal pada keesokan paginya. Para tenaga medis ini tentu semakin tidak yakin tentang dari mana wabah itu berasal atau bagaimana penyebarannya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penyakit ini hanya timbul dari sentuhan orang yang sudah terinfeksi. Sementara yang lain meyakini bahwa sakit diderita akibat roh yang melompat dari mata orang sakit ke mata orang sehat dan membawa kematian bersama mereka. Sebagian lagi meyakini bahwa udara kotor yang dikenal membawa racun sebagai terduga pembawa penyakit yang mengerikan ini. Atas dasar ini tentu tidak mengherankan bila masker menjadi tameng penting dalam menghalau setiap ancaman kontaminasi udara yang kotor. Mereka mengisi paruh hidung dengan bunga segar dan tanaman herbal serta menggunakan aroma yang menyegarkan untuk mengusir wabah. Dokter juga melapisi pakaian dengan lapisan lemak tebal atau lemak hewani untuk menutupi kain dan mencegah masuknya udara buruk ke dalam kulit. Para dokter ini seringkali hanya fokus memerangi bau yang memang menjadi tanda dari orang sakit dan mendorong orang sehat untuk tetap aman dengan berada di dalam rumah masing-masing dengan ajakan untuk menggunakan aroma yang menyegarkan. Pekerjaan dokter wabah di masa endemi ini guys mematikan dan memang sangat beresiko. Sayangnya hal ini tidak sebanding dengan signifikansi dan peran mereka yang seringnya hanya bekerja untuk mengadvokasi masyarakat. Tugas maksimal yang dapat mereka berikan hanyalah sebatas mengarahkan keluarga untuk mengeluarkan jenazah pasien terjangkit keluar dari rumah. Nah, ketika pasien akhirnya meninggal, jenazah mereka lalu dimasukkan ke dalam gerobak yang berpatroli di jalan setiap hari. Mereka ditumpuk penuh dengan mayat-mayat lain dan dibawa keluar kota untuk mencegah penularan lebih lanjut.
Mereka dikuburkan secara Kristen jika beruntung, namun seringnya berakhir dengan dibakar dalam tumpukan besar jika tidak beruntung. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!